Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat bergabung untuk para peserta webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di seminar Nasional Edukasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Seri 43 dengan tema Strategi Membangun Bisnis yang Gagal. Yang diadakan pada hari ini, Minggu 27 Juni 2021. Dimohon kepada para peserta untuk dapat memastikan audio dan video diaktifkan dan pastikan bahwa Anda mendapatkan koneksi jaringan terbaik. Yang terhormat Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang terhormat Ibu Ruslaini, SE, MM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang terhormat Ibu Sri Utami Nur Hasanah, SPD, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang terhormat Kak Fatahul Parma selaku moderator pada pagi hari ini. Serta Bapak dan Ibu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang terhormat Bapak Marcel Tancil Tungka selaku pembicara pada seminar nasional dengan tema Strategi Membangun Bisnis yang Gagal. Serta seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa kepada para peserta webinar pada pagi hari ini. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir pada seminar nasional hari ini. Hadirin sekalian, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ronald, mahasiswa semester 2 program studi manajemen sebagai Master of Ceremony seminar nasional hari ini yang akan memandu acara hingga akhir. Selanjutnya, izinkan saya untuk membicarakan susunan acara seminar nasional hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Acara yang keempat perkenalan diri narasumber oleh moderator. Acara yang kelima penyampaian materi oleh Bapak Marcel Tancil Tungka yang akan dimoderatori oleh Kak Fatahul Parma. Acara yang keenam tanggapan dari Ketua Tim Pakar STIE Kasih Bangsa oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Acara yang ketujuh sesi tanya jawab. Acara yang ke-8 pemberian cenderamata oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah inkubasi bisnis. Memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua STKC Bangsa Ibu Rusaini SEMM. Yang saya hormatin para dosen STKC Bangsa dan juga dari perguruan tinggi lainnya. Yang saya cintai para mahasiswa-mahasiswi STKC Bangsa dan mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya, serta Bapak Ibu peserta e-seminar STKC Bangsa seri ke-43 dengan tema strategi membangun bisnis yang gagal. Saya juga tak lupa mengucapkan yang terhormat pembicara kita, Bapak Marcel Tansil Tungka, CEO and founder of IT, serta moderator kita mahasiswa STKC Bangsa semester 7, Fatahul Farma Jeffrey K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa berkumpul di acara e-seminar STKC Bangsa yang sangat strategis, dan kita mendapat kesehatan dan waktu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Dan acara ini terselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi semester 2 yang sedang sebagai tugas untuk inkubasi bisnis level 1, karena di STKC Bangsa ada inkubasi bisnis level 1, level 2, level 3, dan terakhir tugas skripsi adalah juga tentang pendirian startup, studi kelayakan tentang perusahaan rintisan. Dan hari ini kita tentu berterima kasih kepada Bapak Marcel Tansil Tungka yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada hari ini, sehingga para mahasiswa-mahasiswi baik dari STKC Bangsa yang mendapat tugas menyelenggarakan seminar dan juga mahasiswa-mahasiswi dari perguruan tinggi lain untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari narasumber kita yang masih muda belia, yang generasi milenial. Dan memang kita butuh generasi milenial untuk memberikan semangat dorongan kepada mahasiswa-mahasiswi yang juga milenial. Kita dalam masa pandemi ini banyak sekali terjadi pengangguran, pemutusan hubungan kerja. Kita harapkan dengan e-seminar inkubasi bisnis akan lahir banyak sekali pengusaha-pengusaha milenial baru di bidang perusahaan rintisan atau startup yang bukan lagi mencari pekerjaan, tetapi justru menciptakan pekerjaan bagi banyak orang demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, kita bersama Indonesia tercinta. Dan untuk itu, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, e-seminar nasional STKC Bangsa seri ke-43 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Salam kebajikan, rahayu, 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 salam, salam sehat, dan salam Indonesia buat kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD atas sambutannya. Selanjutnya acara inti dari seminar nasional hari ini adalah penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Marcel Tansil Tungka yang akan dimoderatori oleh Kak Jeffrey Fatahul Farma. Kepada Kak Jeffrey dipersilakan. Terima kasih Ronald atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk MC dan panitia sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini untuk menjadi moderator pada seminar yang sangat luar biasa yang berjudul Strategi Membangun Bisnis yang Telah Gagal. Di mana saya juga ingin menyapa yang terhormat Bapak Dr. Eka Wayu Kasih selaku founder dari kampus beasiswa STI Kasih Bangsa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, salam Ini sehat. 2 hari berturut-turut kita ketemu ya, Pak. Ya. Berikutnya saya juga mengucapkan yang terhormat kepada Ibu Ruslaini selaku Ketua STI Kasih Bangsa yang menjabat pada saat sekarang ini atau yang mewakili. Dan juga saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada Ibu Sri Utami Nur Hasanah selaku Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan STI Kasih Bangsa atau yang mewakili. Dan tentunya saya mengucapkan selamat bergabung kepada teman-teman viewer yang akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini yang cukup luar biasa. Dan tentunya saya juga ingin menyapa pembicara kita yang sudah hadir pada siang hari ini, yaitu Bapak Marcel Tansil Tungka. Selamat siang, Pak Marcel. Halo, selamat siang. Oke, mungkin nggak cocok dipanggil Bisa Bapak ya, Pak ya? suara saya? Kakak boleh, Bapak bisa juga. Kakak bisa boleh, Kokoh juga bisa mungkin ya. Oke, Iya, baiklah Koko juga rekan-rekan bisa. semuanya. Rekan-rekan semuanya, sebelum materi disampaikan oleh pembicara kita pada siang hari ini, sedikit saya ingin sampaikan bahwasanya materi yang akan beliau sampaikan nanti kurang lebih 30 menit. Nah, setelah nanti penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Marcel, berikutnya kita akan lanjutkan dengan tanggapan dari Ketua Tim Pakar, yaitu Bapak Dr. Eka Wayu Kasih, dan setelah itu baru diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Mohon kita mematuhi semua alur tersebut. Nah, kemudian mohon pada teman-teman semuanya untuk koneksinya lebih distabilkan terlebih dahulu sehingga dapat mendapatkan materi yang sempurna dari pembicara kita pada siang hari ini. Baiklah, daripada saya terus berbicara, mungkin rekan-rekan lebih tertarik untuk mendengar pemateri kita yang berbicara pada siang hari ini ya. Sebelum beliau menyampaikan materinya, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri beliau. Nah, nama beliau, nama lengkapnya adalah Marcel Tansil Tungka. Saat ini merupakan CEO dan founder dari Yum.IT. Nah, untuk educational background beliau sendiri, beliau pernah mendapatkan pendidikan di Stella Maris High School Surabaya, kemudian Smart Academic Surabaya, serta Startup Bootcamp National Taiwan University Science and Technology. Kemudian berkuliah di Universitas Ciputra Surabaya. Jadi juga beliau juga mendapatkan pendidikan serata di Universitas Ciputra. Nah, untuk background beliau sendiri di bidang di pekerjaan beliau adalah beliau pernah menjadi Advice Mentoring Department, kemudian member of Startup Bootcamp Taiwan di tahun 2019 dan member of Next Day Telkomsel. Next Day Telkomsel. Nah, kemudian beliau mendirikan usaha beliau yaitu Yum.IT aplikasi ini sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, yang nanti mungkin beliau akan memberitahu sama kita Yum.IT ini apa sih gitu. Kemudian beliau juga sebagai investor tentunya dan juga meraih koordinator advice mentoring department UC dan member of Tech in Asia Virtual Event. Nah, untuk profil beliau sendiri ini yang lebih menarik lagi, beliau lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah pada 15 Maret tahun 2000. Menarik sih Pak, Pak Marcel ini tahun 2000 sampai sudah menjadi CEO ya. Kemudian untuk achievement yang pernah beliau raih adalah 3 achievement terbaik yang pernah beliau raih adalah sebagai top 20 startup backup, kemudian Best UC Venture Class, dan top di SGX Regional Wilmar Surabaya. Oke, langsung saja untuk mikrofon saya serahkan kepada Kak Marcel untuk menyampaikan materinya. Silakan. Oke, terima kasih MC. Pertama-tama, selamat siang semuanya. Terima kasih panitia dan juga seluruh dari mahasiswa dan maupun dari Universitas STI Kasih Bangsa telah mengundang saya
Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada yang saya hormati juga, Bapak Dr. Eka Wahyu sebagai founder dari Universitas STI Kasih Bangsa, dan juga Ibu Rusliani ya sebagai Ketua STI Kasih Bangsa. Nah, teman-teman, sebelum saya menyapa lagi, saya mau lihat nih euforianya dulu nih. Teman-teman, bisa ketika saya bilang selamat siang, kalian bisa jawab di chat selamat siang gitu. Oke, teman-teman ya, semoga di keadaan pandemi ini kita tetap bisa terus menjaga kesehatan kita ya. Ini suara saya masuk ya, MC? Mungkin ada feedback? Masuk, Pak. Masuk ya? Oke. Kedengeran, Mungkin Oke, dari panitia bisa minta tolong share screen. Nah, ini materi kali ini akan cukup menarik ya, yang bakalan kita bahas. Saya masih ingat juga ketika pertama kali diundang oleh STI Kasih Bangsa, kita membahas mengenai fleksibilitas dalam mengkait untuk menarik investor atau mendapatkan funding. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membangun strategi yang baik untuk bisnis yang gagal gitu ya, atau bisnis yang sudah mau mulai tapi gagal. Oke, mungkin bisa next slide. Nah, saya akan open dengan sebuah story yang begitu menarik teman-teman, yang saya dapati dari salah satu orang paling kuat dalam saham gitu ya, dan juga salah satu orang paling kaya juga di dunia, yaitu Warren Buffett. Pada bulan Mei tahun kemarin, tahun 2020, beliau mengadakan convention bersama company-nya untuk menjelaskan keadaan yang ada di sekarang ini, karena kita tahu ya bersama-sama keadaan COVID sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi negara. Nah, beliau, yang menariknya adalah beliau itu menjelaskan mengenai salah satu krisis terbesar di seluruh dunia, yaitu diberi nama dengan The Great Depression. Itu pada tahun 1929. Nah, teman-teman, itu merupakan krisis terbesar yang ada di Amerika Serikat, yaitu selama 10 tahun. Dan tentunya krisis ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi dari Amerika Serikat sendiri. Nah, teman-teman, yang aku mau menjelaskan di sini, krisis ini diperkirakan juga terjadi setiap 70 tahun. Dan krisis ini membuat circle, yaitu ada dari small circle dan membuat juga big circle. Nah, small circle ini yang terjadi di Amerika kemarin adalah circle kecil yang kurung waktunya adalah 10 tahun. Nah, dan juga big circle ini adalah circle yang terjadi diperkirakan 70 tahun sekali gitu. Jadi kita bisa perkirakan ya, mungkin dari tahun 1929 sampai sekarang kira-kira sudah 70 tahun ya. Nah, itu mendapatkan krisis ekonomi yang sangat besar juga, yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021 ini Indonesia pun mengalami krisis tersebut ya. Kita tahu bersama banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar ya, dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan company yang terdampak COVID-19. Nah, di sini kita belajar bahwa ternyata perusahaan besar pun mengalami kerugian yang sama, maupun juga perusahaan yang kecil. Jadi ada istilahnya ada probabilitas yang bisa terjadi di bisnis, semua bisnis, ranah bisnis yang bisa gagal. Nah, di sini kita akan belajar teman-teman mengenai bagaimana ketika kita membangun strategi yang baik untuk bisnis-bisnis kita, agar ketika kita mendapatkan kegagalan, kita bisa bangkit kembali dan merecovery apa yang menjadikan kegagalan tersebut gitu. Nah, mungkin bisa next slide. Di sini aku mau kasih fun fact teman-teman, bahwa ternyata di dunia startup, saya sendiri as a CEO dan founder dari Yamit. Yamit mungkin di sini kalian masih awam ya, belum tahu ya Yamit ini apa. Jadi saya sendiri adalah produk, Yamit sendiri juga adalah produk dari adanya krisis, yaitu kita baru launching pertama di tahun 2020 kemarin, di masa-masa pandemi, which is di bulan Mei tahun kemarin. Nah, saya terbentuk karena adanya krisis yang ada, dan saya menemukan adanya momentum yang tepat untuk membangun sebuah startup.
Tapi pada kenyataannya yang saya lihat startup yang baru memulai itu pun mengalami kegagalan, bahkan 90% of new startup fail gitu. Pada kenyataannya startup baru yang baru memulai itu gagal gitu. Ini pernah saya terangkan di hampir semua seminar saya mengenai dunia startup ini, bahwa kita harus tahu bahwa kenyataannya membangun startup itu tidak mudah. Yang awalnya dari plan, ketika itu kita bisa implementasi dan akhirnya ketika berjalan implementasinya tidak sempurna dan akhirnya bisa gagal. Nah, mungkin next slide. Saya akan menjelaskan kenapa sih beberapa reason startup itu bisa gagal. Nah, pertama, biasanya saya amati bahwa ketika kita membangun sebuah startup, ada beberapa founder atau beberapa co-foundernya ini fokus only building their startup. Artinya apa? Bahwa sebuah startup ini hanya memfokuskan pada pembuatan startupnya, tapi tidak melalui proses. Jadi kita tahu ya teman-teman, ketika membangun sebuah bisnis itu harus ada prosesnya. Mungkin awalnya harus adanya validasi market. Nah, ketika sudah bangun startup, mereka langsung bangun saja gini tanpa validasi market dulu. Ketika itu mereka langsung membuat sebuah PT atau legalitas lainnya yang cepat gitu, tanpa memikirkan produk mereka ini sudah fit terhadap market apa tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah they don't have a milestone. Milestone ini apa? Milestone ini kita bisa jumpai di dalam diri seorang bayi gitu ya. Kita bisa lihat bayi itu punya pertumbuhan yang cukup signifikan dari dia tidur, dia merangkak ya, hingga bisa berjalan hingga berlari. Nah, ini bisa kita implementasikan di dalam sebuah bisnis juga. Jadi kita bagaikan bayi yang kita kembangkan, yang punya target jangka pendek hingga jangka panjang. Dan yaitu plan tersebut harus benar-benar relevan terhadap target milestone tersebut. Maka dari itu sangat disayangkan bahwa banyak sekali startup yang tidak mempunyai tujuan maupun milestone yang mereka harus kembangkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah bad teams. Ini sering sekali ya dapat istilahnya banyak sekali yang saya mentoring, startup yang saya mentoring bahwa mereka komplain soal masalah internal gitu, dan selalu kebanyakan dari masalah tim gitu ya. Nah, ini bakalan kita breakdown lagi nanti masalah tim ini bagaimana ya. Mungkin teman-teman masih bingung gimana cara menentukan tim yang benar, cara menemukan partner bisnis yang tepat gitu. Nah, ya kita langsung lanjut ke nomor 4 yaitu bad product. Kita tahu ya bahwa ketika kita membuat sebuah bisnis itu tidak terlepas dari produk maupun jasa yang kita mau tawarkan ke market. Maka dari itu sangat disayangkan ketika kalian punya ide bagus, tetapi produk kalian tidak bisa masuk ke dalam market tersebut atau istilahnya bisa dipakai oleh customer. Karena menurut customer pasti produk kalian ini buruk. Buruk dalam artian bisa jadi produk kalian tidak berinovasi maupun tidak memenuhi kebutuhan dari market tersebut. Maka sangat disayangkan bahwa ketika startup punya produk yang buruk dan tidak mengikuti perkembangan, itu sangat rentan terhadap collapse atau rentan terhadap kegagalan. Nah, terus yang kelima adalah bootstrap atau for a long time. Nah, banyak sekali ya dunia startup ini mereka menggunakan dana pribadi. Istilahnya menggunakan dana pribadi untuk memulai. It's good, teman-teman. Tetapi sangat disayangkan ketika mereka itu menggunakan dana pribadi untuk jangka panjang. Nah, tidak bisa menutup kemungkinan teman-teman bahwa kalian bakalan bisa sustain ke depan karena menjaga dana istilahnya kalau kita menutup diri terhadap investor yang datang itu sama halnya kita merugikan diri sendiri atau merugikan company. Banyak perusahaan-perusahaan di sana membuka diri untuk dapat funding, tetapi kita menutup diri untuk percaya bahwa modal kita itu sudah kuat gitu. Itu tidak disarankan. Nah, kemudian yang keenam adalah burn extravagant money. Ya, ini adalah salah satu yang favorit saya juga, yaitu pasti banyak yang mendengar bahwa ketika kita membangun bisnis harus apalagi di dunia startup harus punya mindset bahwa
harus membakar duit ya, istilahnya bakar duit. Ternyata di dalam dunia startup juga, startup digital itu istilahnya itu agak benar dan agak salah juga. Salahnya karena kenapa? Kalau salah itu ketika kita membakar duit tapi tidak ada tolak ukur. Itu salah. Maka dari itu di dunia startup itu ada rumusnya untuk kita bisa mengeluarkan sejumlah uang yang banyak tetapi dapat diukur dengan impact yang bakalan kita keluarkan gitu. Nah, ini review singkat teman-teman, kenapa banyak sekali startup yang gagal di luar sana. Ini saya mau remind lagi ke teman-teman semua supaya belajar dari recent yang bisa kalian pelajari untuk kalian apa istilahnya ketika mendapatkan case yang sama kalian bisa improve lebih lagi. Nah, terus next ini menarik teman-teman. Ketika kita tahu bahwa 90% new startup bisa gagal, itu gimana kita bisa survive dan fighting di dalam membangun sebuah bisnis maupun membangun sebuah bisnis startup gitu ya. Di sini saya mengambil 3 poin penting yang saya rangkum sendiri, yaitu pertama, ketika kita pasti membangun sebuah bisnis, kita harus mikirkan dulu skalabilitas bisnis modelnya seperti apa. Itu kalian bisa pakai B2C, C2C, dan lain sebagainya. Di dalam merancang bisnis model ini, kalian harus tanamkan juga bahwa produk kalian itu harus bisa scalable. Istilahnya bisa scale up ke depannya. Tentunya dengan bisnis yang scalable, tentunya bisa sustain ke depan. Jadi kalian harus memikirkan bisnis-bisnis yang scalable yang ada di dalam market, yang diperlukan oleh market. Nah, bisnis model ini bukan hanya kalian rancang, tetapi kalian harus pikirkan matang-matang, karena membangun sebuah bisnis bukan hal yang mudah ya. Kita tahu ya, membangun sebuah bisnis bukan hanya sehari, 2 hari, tapi untuk jangka panjangnya. Gitu. Dan yang kedua adalah gimana kita bisa fighting terus dari kegagalan yang ada, apalagi di masa pandemi ini ya. Menurut saya salah satunya adalah dengan punya spirit yang kuat gitu. Spiritualitas yang harus dimiliki oleh seorang founder maupun timnya, yaitu spirit yang benar-benar bisa membangkitkan perusahaannya. Spirit ini sebenarnya nggak cukup ya teman-teman kalian cuma punya spirit, tetapi kalian harus punya istilahnya mental durability gitu. Jadi kalian harus ketika kalian jatuh, kalian bangkit lagi, kalian dikatakan orang yang durability atau orang yang tahan banting. Dengan begitu kalian bisa growing fast. Oke, yang ketiga adalah optimization. Ketika kita sudah merancang sebuah bisnis model yang tepat, sistemnya sudah terbuat, kemudian kita sebagai founder punya spirit yang bagus untuk bisa berinovasi, menerima perubahan, dan bisa fighting. Kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengoptimalisasikan perusahaan kita. Nah, saya mau memberikan case ya teman-teman. Kenapa kita perlu mengoptimalisasikan terus perusahaan kita maupun produk kita? Karena contoh nyatanya seperti perusahaan Nokia dan juga BlackBerry, ya kan? Mereka terlalu nyaman di dalam comfort zone-nya mereka. Padahal mereka pada saat itu di tahun awal tahun 2000-an, ya, mereka itu sebelum datangnya Android dan Apple, mereka menguasai 80% market cap. Itu sangat besar teman-teman. Tetapi mereka itu terlalu nyaman terhadap comfort zone-nya dan tidak mengoptimalisasikan produk mereka. Mereka tidak menerima perubahan yang ada, sehingga ya kita bisa lihat kan, sehingga sekarang mereka kalah jauh dibandingkan kompetitor new trends mereka, kompetitor baru mereka yaitu Android maupun iOS atau Apple ya, yang sangat berinovasi dan memberikan perubahan-perubahan baru terhadap dunia smartphone gitu. Nah, ini kita harus punya di dalam sebuah perusahaan kita, maupun produk yang kita bakalan tawarkan ke market, kita harus mengoptimalisasikan itu sebaik mungkin dengan perubahan yang ada di masyarakat maupun perubahan yang ada di negara maupun. Nah, tadi kan sudah melihat ya, mungkin cara-caranya gimana kita bisa fighting terhadap perubahan, kemudian fighting terhadap kegagalan yang banyak. Ternyata startup di dunia ini gagal. Jadi kalian jangan takut untuk gagal gitu. Next. Di sini saya akan menjelaskan juga pilar-pilar yang harus kalian miliki ya. Ketika tadi
kita melihat bahwa banyak startup yang gagal, kemudian bisa menjadi 10%-nya, kemudian ada poin-poin pentingnya, yaitu 3 poin tadi yang harus kalian catat untuk kalian gunakan ketika kalian gagal dan harus bangkit kembali seperti gimana. Nah, di sini ada pilar-pilar utama, teman-teman, yang sebenarnya aku sudah pernah jelaskan juga, mungkin sebagian audiens mungkin sudah pernah melihat atau pernah familiar terhadap pilar yang ini. Di sini aku mau jelaskan. Tadi sebelumnya sudah pernah aku notice ya soal tim. Di sini aku bakalan breakdown soal bagaimana menentukan tim bisnis, partner bisnis yang tepat ketika membuat sebuah bisnis gitu. Menurut saya, ketika saya mempelajari berbagai macam karakter orang, di dalam satu tim itu sangat paling bagus ya teman-teman. Kita tuh punya 3 karakteristik yang saling mendukung, yaitu adanya hustler, hipster, hacker. Mungkin kalian sudah familiar dengan kata-kata itu ya. Tetapi itu sangat bagus karena dengan perbedaan signifikan karakter dengan punya job desk masing-masing, itu mereka saling melengkapi satu sama lain. Tim ini sebenarnya yang paling kuat di dalam pilar tersebut, karena tim ini menjadikan fondasi awal agar tim kalian ini perusahaan kalian bisa sustain ke depan. Seperti itu. Jadi istilah itu mungkin kalian bisa searching ya di Google, hipster itu apa, hustler itu apa, hacker itu apa. Dan paling utama adalah sebenarnya di dalam sebuah tim bisnis, ketika kalian membuat sebuah bisnis dan punya team member, kalian harus ingat bahwa tim ini harus punya chemistry yang sama gitu. Istilahnya kalian harus suka terhadap suka dalam artian suka bekerja bersama ya, bukan suka dalam artian sebagai interrelationship yang lebih dalam gitu ya, tapi bangun relationship yang baik dan sukai mereka atas kerja mereka dan sukai apa yang mereka lakukan untuk membangun sebuah perusahaan itu bisa maju. Kemudian habis dari tim kita move to product ya. Product tadi saya sudah mention juga teman-teman, produk itu harus punya inovasi dan lain sebagainya. Di sini di dalam pilar tersebut, produk ini sangat menentukan sebenarnya juga sustainable perusahaan kalian. Produk ini yang bisa menghasilkan revenue stream dari perusahaan kalian gitu ya. Maka dari itu produk ini perlu mengikuti perubahan yang ada. And then market. Market tentunya ketika kalian membangun sebuah bisnis, kalian harus melakukan validasi market agar mengetahui kebutuhan market kalian seperti apa dan target market kalian yang tepat seperti apa. Maka dari itu ini saya masukkan ke dalam pilar yang sangat penting. Kemudian competition ya. Nah, teman-teman, saya mau menyadarkan kalian semua nih bahwa di dalam dunia bisnis itu berarti kita siap untuk ketika kita terjun di dalam dunia bisnis, kita berarti sudah siap dalam berkompetisi. Karena dimanapun juga kita membangun sebuah bisnis, ketika kita melihat ada peluang, Halo Pak Marcel, koneksinya terputus. Oke, bersabar sebentar ya rekan-rekan semuanya. Mungkin koneksi dari pembicara kita sedang terputus. Kita tunggu sebentar ya sampai beliau kembali. Mungkin untuk teman-teman juga yang apa? Oke. Sorry. Saya reconnecting tadi ya. Apakah suara saya sudah jelas kembali? Oke, sudah kedengaran. Boleh silakan kembali. Kita persilakan untuk menyampaikan materinya. Halo, sorry. Halo apa Pak. Suara saya sudah jelas kembali? Ya, suaranya sudah jelas, sudah kedengaran. Iya, halo. Udah jelas ya suara saya? Sudah Pak Marcel, sudah. Oke. Sorry. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Mungkin sorry saya matikan kamera saya ya karena internet juga di kantor lagi bermasalah. Oke,
kita lanjut lagi yaitu financial, teman-teman. Financial, kita tahu bersama ya bahwa ketika membangun bisnis pasti berhubungan dengan financial ya. Karena ketika kita bangun bisnis pasti founder tersebut atau kita sebagai owner punya purpose atau tujuan ketika membangun bisnis, dan salah satunya mungkin tujuannya yaitu mencapai financial freedom gitu. Maka dari itu bisnis sangat berkaitan erat dengan financial. That's why kenapa bisnis itu perlu adanya managing financial yang baik agar ke depan financial perusahaan kalian sangat terstruktur baik sehingga tidak adanya problem maupun terjadi kesalahan lah di dalam managing financial. Oke, and then the last yaitu go to market. Di sini aku bakalan breakdown teman-teman gimana ketika kalian tadi saya sudah mereview, memperlihatkan kalian ternyata kenyataannya dari pandemi ini menghasilkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gagal dan bagaimana supaya bisa bangkit dan fighting, istilahnya survive ya. Menurut saya survive itu adalah kegagalan yang tertunda gitu atau kebangkrutan yang tertunda. Maka dari itu kita harus adanya survive. Di sini saya akan jelaskan dalam go to market ini, tentunya kita sebelum terjun ke market, sudah terjun ke market pun kita gimana caranya untuk nge-reach audience gitu. Di sini aku akan memberikan ke kalian semua strategi untuk survive dan fighting untuk get to your audience lebih dekat lagi di masa corona ini, di masa krisis sekarang ini. Kalian bisa nge-reach audience atau nge-reach customer kalian melalui tingkatan marketing, yaitu pemasaran yang paling penting untuk nge-reach market. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa dalam sebuah strategi pertama, yaitu kita melihat customer journey. Ini adalah strategi di mana ketika kalian membangun sebuah bisnis terus gagal, biasanya karena kalian tidak mempunyai customer journey ini juga untuk melihat reach customer kalian. Di sini saya bagi jadi 4 strategi, yaitu ada reach strategi, engagement strategi, conversion strategi, hingga ecosystem experience gitu. Jadi aku beri contoh misalnya ini ada flow-nya teman-teman. Dari netizen, ukuran pasarnya aku kasih 1 juta. Misalnya aku adalah perusahaan F&B yang target marketnya yaitu mungkin remaja, yaitu di dalam komplek atau ukuran circleku itu ukuran pasarnya kira-kira ada 1 juta yang bisa aku reach gitu ya. Kemudian kita breakdown lagi dari netizen tadi menjadi audience menggunakan reach strategi sehingga kita breakdown lagi hingga dia menjadi setia, menjadi loyalty customer. Nah, ini ada caranya teman-teman. Di sini aku akan jelasin dari keempat strategi ini. Next. Oke, first kita breakdown satu-satu ya dari netizen to audience. Di sini kita bisa lihat bahwa keterangan di bawah yaitu menentukan target market yang spesifik gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, ketika kita bangun bisnis kita tentukan market dulu yang tepat. Maka dari itu di situ kita harus tentukan channel, kemudian gaya komunikasi dan konten yang bakalan kita sujukan di dalam strategi marketing ini untuk nge-reach audiensnya, kemudian influencer kalau diperlukan dan juga ads. Di sini sangat diperlukan keempat komponen ini untuk meng-guide dari netizen to audience gitu. Next. Nah, kemudian berikutnya yaitu kita masuk ke audience ya. Tadi kita sudah melihat bahwa menentukan target market yang spesifik itu sangat diperlukan karena target market itu bisa kita pergunakan ketika kita membangun sebuah produk dan semoga target market kita spesifik dan pas tepat sasaran itu sangat berguna bagi customer-nya karena mereka merasa membutuhkan produk kita gitu. And then yang kedua ini yaitu kita harus kenali perilaku mereka dan ajak interaksi lebih dalam. Nah,
kebanyakan perusahaan-perusahaan yang baru memulai dan gagal, mereka tidak membangun juga namanya customer relationship yang baik terhadap customer-nya ya. Nah, kalau di Yamit sendiri kita sudah punya namanya customer service. Jadi kami selalu memberitahukan kepada customer service kami untuk berinteraksi lebih maksudnya lebih ramah dan lebih baik kepada customer gitu. Dan juga di sini ada keterangan ya bahwa kenali perilaku mereka, ajak interaksi lebih dalam. Kita harus tahu ketika tendensi mereka tuh chatnya seperti apa untuk solve problem. Mungkin kemungkinan mereka marah seperti apa, seperti itu. Jadi kita nge-treat customer itu seperti raja kita gitu. Oke, next. Nah, ini beberapa kesalahan juga teman-teman bahwa di dalam mengenali customer, kita tidak mengenali mereka lebih dalam lagi. Istilahnya kita cuma di permukaan saja gitu ya. Tetapi kita nggak mau menyelam untuk mengetahui apa sih yang sesungguhnya pain problem yang mereka butuhkan terhadap produk yang kita mau tawarkan ke mereka. Gitu. That's why ini sangat berbeda dari the surface list of the audience, sehingga kita memerlukan the real identity of audience atau customer. Gitu. Apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan, apa yang sesungguhnya customer butuhkan, dan apa yang menjadi permasalahannya dia. Gitu. Kita harus tahu ini, agar nanti di dalam pikiran kita harus menanamkan why, kenapa mereka harus pakai produk kita gitu. Karena dengan kita mengenali mereka lebih dalam, kata why itu sudah terjawab gitu, sehingga kita bisa memberikan benefit terhadap mereka dengan produk yang kita bisa tawarkan. Nah, teman-teman, aku mau sedikit cerita ya sebelum lanjut lagi. Saya membangun Yamit ini adalah perusahaan aplikasi makanan di mana kita bekerja sama dengan restoran yang tentunya yang mempunyai overstock food. Kita punya tujuan untuk mengurangi pembuangan limbah makanan berlebih di Indonesia. Maka dari itu, target market kami yaitu restoran-restoran yang sehari bisa membuang food waste gitu. Nah, sangat disayangkan. Maka dari itu, kita membantu menjualkan produk mereka ini agar tidak menjadi food waste keesokan harinya. Dan kita menawarkan produk kita ke end user yang ingin beli makanan masih layak dimakan dengan harga yang lebih murah. Seperti itu, teman-teman. Yang saya lakukan pada tahun 2019, waktu itu pada saat validasi market, yaitu kita mengenali problemnya mereka. Yaitu kita pergi door to door kepada pemilik restoran yang ada, pemilik roti yang ada. Gitu. Kita tanyain problem mereka, kita kenali lebih dalam apa sih yang menjadi permasalahannya mereka, sehingga kita temukan bahwa setiap minggu mereka bisa menghasilkan lebih dari 5 kilo gitu, 5 kilo sampah makanan. Dan pada akhirnya sampah makanan itu dibuang percuma, menghasilkan gas metana. Jadi sampah makanan itu ditumpuk dijadikan gas metana sehingga sangat berbahaya bagi lingkungan kita gitu. Nah, dari permasalahan ini saya menarik pain problemnya dan saya memberikan problem solving kepada mereka gitu. Sehingga ini yang menjadikan daya tarik pemilik restoran, hotel, supermarket yang bekerja sama dengan kami. Dan so far kita sudah punya lebih dari 200 merchant yang bekerja sama dengan kami dan kami menjaga kepercayaan mereka untuk terus membantu mereka gitu. Nah, mungkin kita bisa next lagi nih teman-teman. Nah, yang seperti saya bilang teman-teman, mungkin saya reminder time ya Pak ya, 10 menit lagi ya. Oke. Ini teman-teman gaya-gaya bahasa yang mungkin kita perlukan ya, yang kalian sudah familiar di dalam berinteraksi dengan customer. Mungkin next aja, waktunya semakin singkat. Nah, kemudian masuk ke dalam strategi ini, conversion and retention strategi, yaitu kita breakdown dari tadi ketika mereka sudah dapat audience, kemudian antusias, consumer to ambassador. Ini lumayan cepat ya, saya akan jelasin. Next aja. Nah, di sini kita harus, ketika mereka melirik produk kita harus berikan kemudahan mereka untuk dapat informasi produk kita itu. Mungkin next aja, saya akan tunjukkan beberapa tipsnya. Nah, di sini kita ganti ya, katanya kata dari menguasai audiens atau menguasai customer untuk mencapai tujuan, kita ganti dengan kata memahami. Dari sini kita building antusias audiens untuk melihat
produk kita lead drive-nya to information, dan akhirnya tujuannya untuk conversion ya, gitu. Saya kasih sampel lagi deh, mungkin teman-teman pada bingung ya, gimana sih memberikan antusias audience to conversion. Next, di sini teman-teman, for example, mungkin kalian mulai perusahaan atau membuat bisnis, small business, kalian menggunakan platform digital seperti ini ya, Instagram. Instagram sudah menjadi social commerce dan orang bisa bertransaksi di dalam menggunakan platform ini. Contoh nyatanya ini produk bayi. Aku kasih sampel produk bayi. Gitu. Target marketnya tentunya siapa? Ibu-ibu rumah tangga ya pasti ya yang membutuhkan produk bayi tersebut. Nah, ketika dia buka page bio atau profile dari Instagram itu, dia pasti akan melihat nih, wah produknya fitnya gimana sih gitu. Dan untuk mengetahui lebih produk tersebut, biasanya small business atau bisnis yang sudah mengetahui rahasia ini, mereka menggunakan biasanya link yang mereka taruh di bio. Ini berguna untuk nge-lead information supaya mereka mau belanjanya seperti apa, bisa lewat Shopee atau DM atau gimana gitu. Jadi kemudian mereka juga bisa lihat produknya lebih jelas maupun ada websitenya di situ. Nah, next. Aku akan menjelaskan nih teman-teman, kenapa harus diperlukannya link di dalam profile social commerce kita ya, atau di Instagram ya. Karena dengan link tersebut, kita bisa gunakan untuk nge-track audience visitor kita. Kalau kalian bergerak di bidang digital, startup seperti saya, ini sangat berguna teman-teman, karena ini menjadikan database perusahaan kita. Jadi bisa kita lihat nih, track kita selama seminggu naik apa turun gitu signifikannya, dan bisa menjadi database penting bagi perusahaan gitu. Next aja lagi. Nah, tadi kita sudah melihat ya salah satu contoh social commerce yaitu menggunakan Instagram. Popular leads-nya itu biasa orang menggunakan website, e-commerce maupun direct message ya, atau kita bisa lihat WhatsApp. Saya akan menjelaskan ke kalian teman-teman positif maupun negatifnya di sini. Kalian bisa baca next dari popular leads-nya ini. Di sini kita bisa lihat ya bahwa ketika menggunakan WhatsApp punya kelemahan sendiri, ketika menggunakan web kita mau bangun web sendiri untuk nampilin produk kita di website kita, punya kelemahan dan kelebihan juga masing-masing gitu. Oke, next saja lagi. Next. Oke. Nah, ini kata-kata penting juga teman-teman, yaitu ketika kita mengubah consumer to ambassador, yaitu kata-kata yang penting yang perlu kita tahu adalah hingga mereka memberimu terima kasih banyak gitu ya. Kadang kita nggak mengapresiasi customer kita, maka dari itu di sini saya akan breakdown ada 3 experience faktor retentionnya mereka. Jadi kita akan membreakdown ketika mereka sudah melirik produk kita akan melihat gimana nih potensial mereka menjadi loyal customer atau mereka bakalan pesan repeat order kembali itu gimana. Di sini aku akan bagi 3, yaitu ada product experience, yaitu yang pertama pasti ketika mereka melihat produk kalian, mereka melihat kualitas dari produk kalian seperti apa, kemudian benefitnya apa sih yang berguna buat mereka. Kemudian yang ketiga yaitu customer support experience. Nah, customer support ini harus dari 2 belah sisi teman-teman, maupun dari customer yang mau beli produk kita maupun dari perusahaan yang melayani servisnya ke customer tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada buying and after sales experience. Nah, buying and after sales experience ini ketika mereka membeli produk kita, seperti apa sih pengalamannya. Nah, next kita akan breakdown, ini paling penting juga karena ini yang bakal mengetahui seberapa penting produk kita ini bakalan di repeat order. Contohnya seperti ini teman-teman. Kenapa e-commerce Shopee memberikan feedback di toko-tokonya ya, supaya untuk customer memberikan feedback terhadap toko yang ada di Shopee ya, gitu. Karena dengan adanya feedback ini kita bisa memperkirakan bahwa kepuasan customer itu seperti apa dalam berbelanja dan pengalamannya seperti apa, dan kemungkinan bisa besar untuk mereka beli kembali produk kita gitu. Next.
Oke. Kemudian, the next step yang kita harus pelajari di dalam nge-reach audience kita ketika membangun bisnis dan gagal karena nggak dapat target market yang jelas. Ini sangat penting teman-teman, karena ini strategi di digital marketing yang saya pelajari, yaitu menggunakan SEO atau Search Engine Optimization, di mana SEO ini sangat berguna untuk marketing gitu. Kalian pasti tahu ya Google ya, Google tahu kan. Ketika kalian klik mungkin yang kalian mau beli atau kalian klik misalnya baju murah gitu ya, pasti bakalan muncul beberapa opsi atau e-commerce yang bakalan kalian lihat gitu ya. Contohnya kayak gini, next. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Kalian bisa lihat di situ ketika ada keyword, misalnya kalian masukin puding sehat Surabaya ya, masuk itu keywordnya. Itu adalah search engine optimization yang kalian bisa pakai untuk belajar marketing gitu, untuk nge-reach audience. Ini sangat berguna teman-teman. Ini paling digunakan setelah YouTube gitu, untuk iklan di YouTube, sorry. Ini sangat diperlukan untuk track ke audiensnya karena luas banget nge-trackingnya dibandingkan memasang iklan di Instagram maupun Facebook gitu. Next. Karena waktunya sangat singkat teman-teman, jadi aku next aja. Kita bakalan belajar ini selanjutnya yang harus dipelajari ini teman-teman. Mungkin kalian bisa catat content creator, copywriting ini sangat berguna untuk tentunya untuk digital marketing, untuk customer service maupun CS management, Facebook ads, expertise, branding social media, digital marketing maupun SEO yang sudah saya terangkan tadi. Nah, next teman-teman, karena waktunya sudah tinggal sedikit, terakhir dari saya ini teman-teman mungkin ada salah satu mentor saya belajar dari dia namanya Bung Chandra, mungkin kalian sudah familiar, yaitu yang punya Trinity Talent. Dia pernah ngobrol dan membahas mengenai authority capital, karena dimanapun juga perusahaan yang berkembang itu mereka punya otoritas kapital ini. Sebenarnya apa sih authority capital? Authority capital kan yang dari dua kata, itu authority dan capital. Authority artinya otoritas, di mana contohnya sebuah negara membuat pesta demokrasi dan memilih kepala negara itu presiden. Ketika presiden terpilih, presiden mempunyai hak dan otoritas penuh dalam mengatur negara itu, maupun say yes, say no ya, dan membuat sebuah rules gitu yang sangat powerful untuk negara tersebut. Nah, otoritas kapital ini sangat diperlukan di dalam sebuah bisnis maupun organisasi, karena dengan punya otoritas ini, otoritas yang membentuk sebuah gravity. Jadi otoritas kapital ini sangat mengatur nanti gravity. Jadi gravity itu bakalan semakin besar untuk menarik semua komponen-komponen bisnis yang ada. Mungkin next. Nah ini, next lagi. Mungkin teman-teman masih bingung ya, aku akan kasih contoh yang lebih gampang lagi. For example, Goto gitu. Mungkin ada yang belum tahu ya Goto itu apa ya. Jadi mungkin kalian sudah tahu ya, mungkin perusahaan startup yang bernama Gojek dan juga Tokopedia. Mereka sekarang di tahun ini sudah merger, yaitu kerjasama, dengan valuasi saham sebenarnya Gojek itu sekitar 10 miliar dolar, dan juga Tokopedia itu sebanyak 8 miliar dolar. Kalau digabungkan sebenarnya kan 18, ya kan? 18 miliar ya. Tetapi ketika mereka merger, akhirnya valuasi sahamnya itu naik signifikan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat, yaitu menjadi 40 miliar. Nah, contohnya yaitu ketika mereka sudah merger dan perusahaan itu besar, mereka membangun sebuah otoritas kapital tersebut. Dan sehingga mereka besar, yaitu too big to fail. Jadi teman-teman, ketika perusahaan besar pun itu bisa gagal juga, sangat besar dan bisa gagal juga gitu, dan sangat rentan untuk gagal juga. Karena ketika mereka gagal pun pasti pemerintah ini bakalan mendukung sepenuhnya untuk mendirikan kembali perusahaan tersebut. Kenapa bisa ya Pak Marcel, perusahaan besar terus gagal, mereka bakalan bantu mendirikan kembali? Karena ketika mereka sudah besar, banyak sekali ketika mereka gagal, banyak sekali impact-nya
ke jaringan-jaringan yang mereka sudah bangun maupun channel yang mereka sudah bangun. Maka dari itu too big to fail juga gitu. Dan government punya PR penting untuk membantu perusahaan ini bangkit kembali, karena kita tahu ya bersama Gojek maupun Tokopedia ini impactful banget ya, mendukung SDG negara, yaitu ekonomi negara sebanyak 2% setiap tahunnya, menyumbang 2% ekonomi negara gitu. Next. Nah, tadi kita sudah tahu ya authority capital itu gunanya untuk membuat gravity yang sangat berguna untuk menarik bisnis-bisnis lain untuk bekerja sama gitu ya. Kemudian pertanyaannya cuma satu ya, gimana kita membuat authority capital kita sendiri? Sini saya akan jelaskan dan breakdown ke teman-teman sekalian. Next. Oke, yang pertama itu compounding growth. Compounding growth ini apa? Apakah mengenai branding dari sebuah company branding atau personal branding? Nah, ini sangat berbeda ya. Compounding growth ini yaitu bukan soal nge-branding sebuah company atau personal branding untuk membuat perusahaan itu bisa compounding dan significant growth ya. Tetapi compounding growth ini adalah tahapan di mana perusahaan tersebut bisa berkembang signifikan terhadap progress milestone-nya mereka. Maka dari itu ini sangat diperlukan untuk membangun otoritas capital tadi. And then yang second yaitu have a impact life. Saya tadi sudah menyebutkan contoh mengenai Tokopedia ya dan Gojek. Tokopedia bermula dari permasalahan yang ada gitu ya. Mereka membuat sebuah bisnis untuk menggerakkan semua orang bisa membuat toko nih tanpa ribet gitu ya. Kita bisa bayangin tuh seberapa banyak impact yang mereka hasilkan untuk membuat negara ini bisa maju dengan orang-orang yang bisa membuka tokonya dengan gampang. Maupun Gojek ya. Gojek juga mempunyai impact yang sangat luas, yaitu menghubungkan satu orang ke titik satu dan ke titik yang lain dengan gampangnya, dengan jasa transportasi yang dia tawarkan gitu ya. Nah ini yang saya juga terapkan di dalam company saya teman-teman, yaitu kita harus punya impacting life. Jadi kita membangun sebuah bisnis harus punya impact ke depannya. Saya sangat suka kepada statement dari William Tanuwijaya, yaitu CEO dan founder dari Tokopedia. Dia bilang bahwa mindset Tokopedia yaitu ketika mereka berhasil, mereka harus mencetak keberhasilan itu juga ke orang lain gitu. Jadi mereka bakalan senang ketika toko-toko yang bekerja sama dengan mereka itu bisa sukses juga gitu. Jadi punya impact yang lebih luas lagi. Nah ini harus ditanamkan di dalam bisnis kalian juga teman-teman agar menghindari kegagalan yang tadi. And then the last one, becoming the benchmark gitu ya. Ketika kita membangun sebuah bisnis dan kita menjadi ownernya, kita bukan mengikuti arah arus benchmark dari yang lain, tetapi kita harus menjadi benchmarknya. Kita harus menjadi contoh. Maka dari itu perusahaan tersebut harus menjadi contoh untuk perusahaan lain agar menjadi benchmark yang baik untuk impactful to another company gitu. Oke, next. Dari ketiga benih ini teman-teman, untuk menjadikan istilahnya menjadikan besar, benih tersebut harus ditanam di dalam tanah yang subur dan tentunya dengan ekosistem yang baik. Maka dari itu kita harus tahu, saya juga belajar di sini teman-teman, bahwa membangun bisnis artinya juga kita meng-create ekosistem juga. Kita menghidupi berbagai macam komponen-komponen di bisnis itu, maupun menghidupi karyawan, menghidupi orang-orang, membantu orang gitu ya. Jadi kita create the ecosystem. Jadi ketiga yang tadi teman-teman harus ditanam di tanah yang subur, bukan tanah yang tandus, dan juga ekosistem yang baik dan yang benar gitu. Dan mungkin terakhir dari saya teman-teman, pesan dari saya, selagi kita masih muda ya, di sini pasti masih muda semua ya teman-teman, maupun orang yang sudah memulai bisnisnya ya, atau sudah gagal gitu, jangan pernah takut mencoba lagi gitu ya. Pernah ada pertanyaan menarik dari salah satu audiens yang saya ingat, bahwa dia pernah bertanya kapan waktu terbaik untuk sukses gitu ya.
menurut saya waktu terbaik untuk sukses itu bagi seseorang itu tidak ada, karena maupun dia umur sudah 30-an, 40-an, maupun dia masih 20-an gitu ya, itu tidak ada teman-teman, karena semua orang tuh punya momentumnya sendiri untuk bisa sukses. Maka dari itu sebaiknya kita itu harus memulai lebih dulu. Kayak saya ini, saya sudah memulai lebih dulu. Ketika saya mendapati kegagalan, saya belajar dari kegagalan tersebut dan mengimprove ke depannya untuk bisa menjadikan perusahaan bisa lebih baik lagi gitu. Jadi jangan takut untuk memulai, ya kata Tokopedia, mulai saja dulu ya teman-teman gitu. Dan belajar dari kegagalan tersebut, apa yang kalian bisa pelajari, terus kalian improve ke depan. Dan sehingga hasilnya kalian bisa memetik buah dari hasil kerja kalian selama ini gitu. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Terima kasih banyak nih. Oke, terima kasih Pak Marcel. Materinya sangat menarik sekali, sangat motivasi sekali. Oke, teman-teman, materi kan sudah selesai disampaikan. Boleh teman-teman di-create dulu pertanyaan-pertanyaannya yang mau disampaikan ke Pak Marcel. Boleh dicatat terlebih dahulu, nanti boleh juga raise hand. Atau dituliskan di kolom chat, nanti akan saya bantu untuk menyebutkan pertanyaannya, atau juga ada yang ingin nanti langsung menanyakan pertanyaannya dan sekaligus berkenalan dengan Pak Marcel juga silakan tinggal raise hand. Nah, sebelum itu kita kasih dulu kesempatan untuk Bapak Dr. Eka Wahyukasih untuk menanggapi dulu nih materi yang disampaikan oleh Kak Marcel tadi, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Marcel Tansil yang telah memberikan paparan yang sangat baik, sangat detail, dan tentu bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti webinar ini, supaya semua bisa menuju menjadi entrepreneur. Pak Marcel, saya tertarik bahwa mengatakan ya startup 90% gagal. Memang kenyataan statistik itu, dan how to be, yang lebih penting lagi adalah how to be 10%. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Marcel agar jawaban Bapak itu bisa memotivasi peserta yang ikut hari ini. Biasanya orang sukses, makin sukses seseorang, sering diiringin kegagalan yang lebih banyak. Makin banyak gagal, dan orang itu akan sukses di kelak kemudian hari. Pertanyaannya adalah, sebelum sekarang, jadi sekarang Pak Marcel kelihatan sangat paham tentang menjadi seorang pengusaha sukses. Walaupun suksesnya nanti mungkin masih ada target-target yang masih terus berkembang. Berapa kali sih sebenarnya Pak Marcel pernah gagal sebelum saat ini? Itu disimpan dulu, nanti pengalaman ini penting buat para mahasiswa agar mereka itu tidak pernah khawatir akan gagal, karena bagi orang sukses tidak pernah gagal ya, karena gagal itu hanyalah sebuah batu loncatan untuk loncat lebih jauh lagi. Itu yang pertama, berapa kali gagal dan kenapa gagal saat itu. Nah, itu yang kedua adalah setelah gagal dan gagal, tentu Pak Marcel mulai memiliki suatu sikap perilaku seperti pengusaha sukses lainnya yang bisa membuat orang sukses. Sebenarnya seorang entrepreneur yang sifat-sifat atau kata kunci sukses bagi sifat seorang entrepreneur apa sih? Misalnya, nanti tolong dikasih contoh 3 aja. Misalnya pertama, kejujuran, kedua, disiplin, ketiga, pintar bergaul, ini contoh. Keempat, bekerja lebih smart dan lebih keras misalnya. Yang kelima, misalnya mencintai karir, atau memiliki spirit yang lebih dibanding orang lain misalnya. Ini ada 8-10 yang saya sebutkan. Kira-kira kata kunci yang harus dipunyai seorang calon pengusaha. Ya, nanti coba kasih contoh, sebutkan 3 aja yang paling penting. Misalnya kejujuran paling penting, disiplin paling penting misalnya. Ini contoh. Bekerja lebih keras, lebih smart. Mungkin 3 ini. Silakan nanti Pak Marcel tolong sebutkan aja 3 kata kunci untuk seorang entrepreneur supaya ini bisa menjadi to be a 10%. Yang ketiga adalah para millennials kadang masih SMA atau baru masuk perguruan, masih mahasiswa atau baru lulus,
telah merintis bisnis dan memang akhirnya 90% gagal karena belum memiliki pengalaman yang luas dan cukup. Nah, untuk memiliki pengalaman yang luas dan cukup, tentu tidak perlu harus belajar selama 10 tahun, 20 tahun. Nah, yang paling penting, paling mudah adalah mencari pengetahuan dan pengalaman itu dari para orang-orang yang sudah sukses atau yang memang mendedikasikan untuk menjadi mentor atau suatu lembaga inkubator. Nah, menurut Pak Marcel, apakah Bapak pernah mendapat mentoring atau masuk ke suatu lembaga inkubator bisnis, inkubasi, sehingga kegagalan itu bisa dihindari? Dan kalau dan bagaimana bisa menemukan inkubator atau mentor yang baik dan cocok ya. Mungkin itu semua mungkin pengalaman Pak Masar. Kalau memang nggak ada ya nggak apa. Ini kan semua adalah pengalaman. Dan yang terakhir, yang nomor 4, memang apa yang dipaparkan Pak Masar itu suatu pengalaman dan suatu ilmu pengetahuan yang cukup detail. Nah, pertanyaan saya adalah bahwa memang kita sadarin millennials membuka bisnis, kenapa 90% gagal? Karena menganggap itu adalah bagus, itu adalah kreasi mereka dan mereka mencoba-coba dan sehingga gagal. Nah, pertanyaannya yang keempat adalah pernah nggak sih para millennials yang membangun startup sebelum membangun startup membuat penelitian yang sungguh-sungguh dan sekaligus membuat feasibility study atau studi kelayakan sebelum memulai startup. Nah, ini 4 hal ini. Kalau nanti Pak Marcel tolong menjelaskan hal ini kepada para mahasiswa. Kalau memang tidak pernah para milenials sampai buat FS inkubator apa enggak apa. Karena itu merupakan hal-hal yang sebenarnya yang masuk 90% itu. Dan ini adalah kita ingin karena Pak Marcel adalah seorang entrepreneur muda, milenials, tentu mengalami hal-hal yang saya katakan dan apa yang nanti dijawab merupakan cermin bahwa millennials entrepreneur sekarang seperti apa. Saya kira itu semua yang saya tanyakan adalah semata-mata untuk kepentingan pengetahuan mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti e-seminar ini langsung mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari entrepreneurs milenial yang sekarang cukup berhasil. Saya kira itu, Pak Marcel, silakan memberikan pengetahuannya kepada para peserta milenials muda yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaannya it's very good question for me. Thank you so much for questionnya. Mungkin aku bakalan jawab satu persatu ya Pak. First, pengalaman saya sendiri membangun sebuah bisnis ini sudah yang kesekian kali, mungkin sudah ketiga kali mungkin ini bisnis saya yang sudah running yang ketiga kali. Awal mula saya juga pernah berjualan, itu di umur saya, ini mungkin cerita ya Pak, saya bakal sharing juga ke teman-teman nih, di umur saya yang cukup waktu itu bisa dibilang sangat muda, di umur anak berusia berapa tahun ya, 10 tahun, 11 tahun ya, kira-kira SD sama SMP, saya sudah memulai berdagang. Saya membantu orang tua saya berdagang, berjualan makanan, ke sekolah, jualan es krim, kemudian saya juga membuat bisnis rental, kemudian membuat bisnis jual kaset, kayak CD dan lain sebagainya, itu saya sudah jalani. Istilahnya berdagang gitu. Pada saat itu kita menjualkan produk dagangan gitu. Dan ya saya sudah mengalami juga banyak jatuh bangunnya, yang ada lebih banyak ruginya pada saat itu dibandingkan untungnya. Tetapi itu yang tidak membuat saya jatuh gitu. Saya mencoba lagi di umur saya yang di kelas SMA waktu itu saya membuat bisnis, terjun di bisnis sebenarnya, yaitu bisnis dalam tanda kutip MLM. Saya pernah mengikutinya gitu. Saya pernah kerja ke orang gitu. Jadi menurut saya apa yang saya alami itu adalah proses
teman-teman. Jadi dari saya punya niat untuk mendapatkan materi atau mendapatkan sejumlah uang atau apa itu, tapi motivasi saya itu ingin membangun diri saya bisa berkembang untuk mendapatkan tujuan saya pada saat itu. Nah, pada saat SMA pun terjun di dunia situ pun ikut sama orang tidak pas gitu ya, sehingga saya quit gitu. Karena bisnis tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu, tidak sesuai dengan passion saya, sehingga saya gagal di situ dan saya terjun di dunia digital yang benar-benar saya impikan gitu. Jadi teman-teman, saya pun bermula dari anak desa yang punya mimpi untuk membangun sebuah startup gitu digital, yang role model saya pada saat itu yaitu Bill Gates gitu, orang paling kaya dulu, nomor 1 tahun 2019 gitu. Dan pada akhirnya saya pun memulai bisnis startup ini juga dengan modal tim juga gitu, modal sendiri juga dari uang tabungan yang saya bisa kumpulkan gitu. Dan akhirnya bisa running sampai sekarang gitu. Jadi menurut saya ada beberapa proses memang harus kita lalui untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Jadi dari jatuh bangunnya pasti sudah ada teman-teman. Dan ya itu teman-teman, saya ingat dengan kata-kata Pak Ciputra, almarhum Pak Ciputra, dia pernah berkata, ketika kalian jatuh yang ke-10 kali, kalian harus bangun yang ke-11 kali. Itu perumpamaannya teman-teman. Artinya kalian ketika jatuh bangun banyak, kalian harus bangun lagi, yang lebih banyak lagi gitu. Karena kita pun tidak bakalan tahu ketika ada krisis-krisis juga yang bakalan datang yang sudah saya review tadi di awal, yang bakalan menimpa perusahaan-perusahaan kita kelak gitu. Maka dari kita harus menghindari hal tersebut dan belajar mengimprove selalu diri kita maupun perusahaan kita ke depan. Pertanyaan pertama mungkin seperti itu Pak. Saya juga pernah jatuh bangun dalam Ya, bisnis silakan berjualan lanjut. dan Terima lain kasih. sebagainya. Ya, silakan. Nah, pertanyaan kedua, kata-kata motivasi yang mungkin untuk teman-teman sekalian yang perlu dipegang oleh istilahnya pebisnis ya. Pebisnis menurut saya orang yang bisa melihat peluang gitu. Istilahnya sama halnya kita melihat peluang pasar. Itu ada diibaratkan dari dua gitu. Ada blue ocean sama red ocean. Nah, pebisnis itu harus melihat peluang ini. Blue ocean ini ketika kita melihat laut itu biru dan kainnya cuma satu dan ikannya banyak. Berarti artinya ada demand di situ, ada pasar yang luas yang bisa kita cakupi. Dan ketika entrepreneur itu bisa melihat juga dari sisi red ocean, yaitu sudah banyak kompetitor, sudah ada pertumpahan darah di situ. Nah, menurut saya pengusaha yang baik dan pengusaha yang cermat adalah pengusaha yang benar-benar bisa memanfaatkan peluang menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di situ juga gitu. Nah, bukan cuma keuntungan tetapi bisa nge-create ekosistem maupun impact ke depannya untuk yang lebih baik. Nah, itu yang saya pegang, Pak. Jadi pengusaha harus punya tekad dan juga melihat opportunity. Dan juga tadi yang sudah disebutkan Pak Ika juga yaitu salah satunya itu integritas. Yang saya pegang adalah integritas. Karena gini, ketika kita gagal membuat sebuah bisnis, pasti mungkin perusahaan kita collapse, ya kan? Tetapi kalau kita tetap bisa menjaga kepercayaan itu ke partner kita, mereka bakalan tetap percaya sama kita, gitu. Meskipun perusahaan kita collapse, sehingga mereka bisa bantu ke depannya ketika perusahaan kita runtuh, gitu. Ketika kita bisa minta tolong. Tetapi kalau kita sudah tidak menjaga integritas kita, atau dalam istilahnya kita tidak jujur terhadap partner bisnis kita maupun klien maupun investor ke depannya, mereka nggak bakalan bantu lagi. Istilahnya kalau kata mama saya, kalau kamu sudah bohong sekali, orang pasti akan cap kamu seorang pembohong gitu. Jadi maka dari itu kita harus menjaga integritas kita di dalam berbisnis. Karena bisnis bisa kolaps, tapi nama kita tetap bisa dijaga dan bisa selalu bisa untuk dikenang sebagai pengusaha yang jujur dan bisa berintegritas gitu istilahnya. Itu sih. Jadi dua itu, melihat opportunity dan juga melihat adanya integritas dalam diri, menanamkan integritas di dalam diri sendiri gitu. Dan yang terakhir yaitu kembali lagi kita punya spirit yang kuat untuk mencapai mimpi kita gitu. Istilahnya spirit untuk bisa bangkit dari pertanyaan yang pertama tadi Pak. Bangkit jatuh 10 kali bangkit yang 11 kali gitu. Jadi itu sih pertanyaan yang kedua Pak. Mungkin sudah bisa terjawab ya. Oke, saya move on ke pertanyaan ketiga yaitu
apakah ketika saya terjun di dalam dunia startup perlunya seorang mentor? Menurut saya Pak sangat perlu, karena selama saya menjalani perusahaan ini, saya menemukan mentor-mentor yang sangat membantu saya dalam membangun sebuah bisnis. Saya belajar dari mereka. Dan menurut saya di kesempatan saat ini teman-teman, meskipun apa ya teman-teman, menurut saya adalah kita ini adalah generasi paling beruntung. Di generasi internet ini adalah generasi beruntung, karena segala informasi itu kita bisa cari juga di internet gitu. Kita bisa belajar. Tapi ingat, kita harus belajar dengan adanya arahan juga, yaitu saya perlu mentor. Jadi saya ada mentor sendiri Pak. Saya juga terjun di dalam inkubator, yaitu inkubasi yang membantu kita membangun channel lebih luas lagi. Mereka menghubungkan kita satu dengan yang lain dengan perusahaan-perusahaan besar, dan yaitu tujuannya yaitu mau membuat kita perusahaan kita mempunyai otoritas kapital tadi yang saya sebutkan, yaitu ketika kita buat otoritas kapital, kita punya gravity yang sehingga itu bisa menarik juga channel-channel lebih banyak untuk join kepada kita, gitu Pak. Jadi menurut saya itu sangat perlu adanya mentor dan belajar dari pengalamannya mereka yang sudah running dan mengalami kegagalan juga, gitu. Dan kita nggak boleh istilahnya sok-sok pintar Pak. Jadi kita harus stay humble dan stay belajar Pak. Saya ingat benar Pak istilah PhD. Sekarang kita pun bisa jadi PhD, yaitu poor, hunger, dan driven gitu. Jadi kita harus poor akan pengetahuan, miskin akan pengetahuan, kita harus lapar akan penasaran kita, ingin cari tahu, dan driven, yaitu mendorong kita terus untuk bisa maju. Jadi kita sekarang menurut saya di generasi sekarang, kita pun bisa jadi PhD. PhD dalam artian yaitu poor, hunger, dan driven. Oke, the last question ya, tadi yang dari Pak Eka sampaikan, yaitu materi-materi tadi apakah perlu adanya analisa lagi ya Pak? Benar ya Pak? Apakah dalam memulai bisnis tadi sudah dipaparkan ada pilar-pilar, apakah itu dilakukan penelitian pasar atau survei pasar, kemudian dilakukan juga studi kelayakan baik finansial maupun non finansial untuk meyakinkan kita bahwa ini bisnis itu memang layak untuk dilaksanakan. Karena tidak, maka akan kembali ke yang gagal 90%. Nah, apakah pengalaman Marcel dalam memulai bisnis dilakukan survei pasar, dibuat visibility study? Saya tahu milenial ini mau buat visibility study ya dia mungkin tidak mampu karena belum punya ilmu pengetahuan untuk membuat studi kelayakan, mau membayar orang juga terlalu mahal karena milenial semua memakai uang sendiri mau mulai. Nah, kalau memang belum melakukan itu ya nggak apa, memang itu adalah ciri-ciri orang baru mulai dan belum punya modal banyak ya. Nah, itu merupakan salah satu concern yang ingin saya tanyakan, karena dalam penelitian saya mau lihat bahwa justru 90% kegagalan itu karena memang nggak ada visibility study yang detail, sehingga mereka punya ide, punya motivasi, punya kreativitas, dirasa cukup ada model bisnis, mulai masuk ya 90% gagal karena tidak didetek secara dini melalui studi kelayakan. Nah, makanya saya mau nanya Marcel sebagai salah satu entrepreneur millennials, apakah pernah lakukan itu? Tapi saya tahu mungkin 90% tidak pernah lakukan itu karena memang nggak punya pengetahuan itu juga. Nah, saya ingin Marcel ngomong apa adanya biar mahasiswa tahu bahwa ternyata memang yang 10% sukses pun mungkin tidak melakukan itu karena keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan biaya, itu normal. Dan saya ingin memberikan gambar ke saya bahwa 90% itu ada di situ juga loh gitu. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Dari pengalaman saya sendiri ketika membangun perusahaan ini dari semester 2 Pak. Ini jadi perusahaan yang saya bentuk di kampus bersama tim-tim saya, yang pada saat itu memang kita dipacu untuk membuat bisnis, dan pada saat itu saya terpikir untuk membuat sebuah bisnis ini, dan akhirnya bisa running hingga sekarang. Dan prosesnya itu Pak memakan banyak waktu, dan tentunya Pak ketika kita bangun sebuah bisnis itu kita diinkubasi dari pihak kampus maupun inkubator yang sudah kerjasama dengan kami Pak. Dan kita pun dites Pak, ada studi kelayakannya.
istilahnya dulu sebelum kita masuk ke inkubasi, kita mungkin kalian pernah dengar ya program kreativitas mahasiswa. Dulu kita pernah ajukan itu juga gitu. Dan kita ada beberapa juga yang ditolak, ada beberapa juga yang di-approve. Dan kebanyakan yang kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang kita bangun ini kita melewati proses itu, Pak. Jadi ada studi kelayakannya. Jadi benar yang Bapak bilang. Jadi saya pun dan bersama tim kita mengikuti berbagai macam kompetisi yang memicu bahwa dengan adanya feedback dari investor masuk, kita semakin bisa istilahnya mengimprove apa yang perlu dan layak untuk perusahaan kita ini untuk bisa publish gitu, untuk bisa launching istilahnya gitu. Jadi menurut saya di kesempatan yang sangat bagus di masa-masa kita sekarang ini, yaitu 4.0 juga, kalau startup digital sangat sangat fleksibel gitu, Pak. Jadi menurut saya orang punya kesempatan itu, kita punya kesempatan yang sama menurut saya. Orang bangun sebuah bisnis juga tanpa modal sebenarnya bisa, Pak, gitu. Asalkan mereka tahu strateginya untuk ngekait funding dari investor gitu. Jadi sejauh ini saya pun pakai modal saya sendiri, tetapi bisa di backup sama investor yang ada gitu. Jadi istilahnya saya tidak mengeluarkan apa-apa. Yang saya keluarkan adalah tenaga, pikiran, yaitu diri saya untuk bisa curahkan dalam membangun sebuah bisnis ini gitu. Itu Pak. Jadi menurut saya yang perlu dipersiapkan yaitu tadi tentunya kita harus punya peluang yang bisa melihat, kita harus bisa melihat peluang yang tepat untuk membangun sebuah bisnis, dan kita harus adanya validasi market tadi, Pak. Kembali lagi, validasi market perlu. Kemudian ya kita harus banyak-banyak mentoring dan melihat, ikut-ikut kompetisi agar kita menguji sebenarnya sih, Pak. Aku mengikuti itu, menguji apakah bisnis kita ini layak apa enggak. Nanti banyak sekali feedback yang masuk dan akhirnya kita dikatakan juga layak dari beberapa investor. Saya juga banyak sekali, Pak, ditolak dari investor gitu, kegagalan juga. Banyak yang nolak juga, banyak yang tawarin juga gitu. Pada akhirnya kita bisa get the funding dari salah satu venture capital gitu. Itu sih, Pak. Menurut saya ya itu adalah proses semua sih, Pak. Dan orang punya kesempatan yang sama sekarang. Terima kasih Marcel Tansil, Anda telah memberikan pengalaman, pengetahuan yang sangat berharga bagi mahasiswa-mahasiswi yang ikut hari ini. Dan seperti yang Marcel katakan, sangat berkesan dengan pendiri Tokopedia yang mengatakan bahwa mereka sukses, tentu mitranya juga harus sukses. Dan Marcel sukses, mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi yang ikut ini bisa ikut sukses seperti Marcel. Dan kalau Marcel ini seandainya saat itu menjadi mahasiswa saya di inkubasi bisnis, langsung saya memberikan nilai A+ kepada Marcel. Terima kasih Marcel. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Sehat-sehat selalu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Eka Wahyu Kasih untuk tanggapannya kepada pembicara kita pada siang hari ini. Dan terima kasih juga Pak Marcel sudah menjawab tanggapan beliau. Nah, mungkin langsung saja kita mungkin ke sesi tanya jawab ya, karena sudah ada tanggapan dari ketua tim pakar. Pak Marcel, mungkin ini banyak sekali yang ingin bertanya, cuma mungkin kita batasi hari ini ya, cukup 2 pertanyaan saja. Kalau memang nanti ada yang ingin mendapatkan ilmu lebih dari Pak Marcel, ada yang ingin bertanya lanjutnya, mungkin bisa kontak Pak Marcel ya, atau mungkin nanti pertanyaannya akan kita kumpulkan, akan kita collect, nanti panitia akan kirimkan ke Pak Marcel, nanti Pak Marcel yang nanti akan menjawab pertanyaan tersebut. Atau nanti kita bisa bikin atur waktu lagi untuk nanti ada lagi mungkin ada Q&A atau ada talk dengan Pak Marcel sendiri. Oke. Pertanyaan pertama mungkin yang akan saya bacakan datang dari Kriswanto Widiawan. Ini pertanyaan cukup menarik. Bagaimana dengan bisnis sosial seperti mendirikan panti werda atau jompo sebagai lembaga sosial tidak boleh ambil profit banyak, tapi mendapatkan pembayaran yang layak pun sulit. Karena orang maunya gratis atau murah sekali. Maklum, customer-nya sudah tua, tidak bekerja, sakit, pensiun, tidak punya uang, bahkan orang terlantar yang dibuang keluarganya. Kemudian pinjam bank juga tidak bisa. Cari partner yang mau kasih modal juga tidak ada yang mau, karena ini sosial. Bagaimana dapat modal dan menutup biaya-biayanya? Kalau mau usaha buka toko misalnya, seperti fokusnya 2, sosial dan toko. Bahkan toko juga butuh modal, pegawai, perhatian, pikiran. Ini maksudnya pertanyaannya bagaimana ini?
Mungkin pertanyaan mungkin pandangan Pak Marcel ya mungkin. Kalau seperti ini case-nya nih Pak, ingin mendirikan panti werda, jompo, tapi kayak tadi sebagai lembaga sosial tidak ambil profit, terus mendapatkan pelayanan pun sulit. Ini gimana Pak menurut Pak Marcel sendiri menanggapi Pak kalau case-nya situasinya seperti ini? Silakan. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya ya. Dari case yang saya lihat sejauh ini, saya mau cerita juga nih, Yamit juga pernah punya konsep kita totally mau fokus ke dalam social impact, yaitu kita purely memberikan membuat bisnis ini untuk membantu juga orang-orang yang membutuhkan. Jadi bisnis Yamit juga punya fitur di mana ada mendonasikan makanan gitu. Jadi kita benar-benar nggak dapat profit dari sana. Tetapi banyak cases bahwa investor itu pasti melihat alur pemasukan kita. Ketika kita pure hanya memberikan itu ke istilahnya ke orang gitu ya, itu kita revenue stream-nya kalau kita pikirkan itu bisa collapse. Takutnya investor kebanyakan itu tidak membuat perusahaan kita sustainable. Tetapi teman-teman jangan khawatir. Hanya beberapa investor saja yang mengatakan seperti itu, tetapi saya mau menemukan investor yang benar-benar membantu di dalam istilahnya social planner gitu. Mereka mau create the social planner. Jadi kalau kalian tahu contoh nyatanya kitabisa.com. Kitabisa.com awal memulai perusahaannya mereka itu mereka nggak dapat profit sama sekali. Padahal mereka bisa mengambil setiap 5% donasi yang ditujukan kepada dari donatur ke orang yang membutuhkan gitu. Mereka bisa ambil setiap 5%. Itu. Tetapi foundernya baru tahu hal itu ketika menjelang kitabisa.com udah running around 3 tahun gitu. Karena memang visi utamanya dia adalah pingin bukan ke materi tetapi untuk membantu sesama, yaitu creating the impactful life ya gitu. Nah, itu tidak masalah teman-teman. Ketika kalian mau membangun sebuah bisnis yang bergerak di dalam social planner atau social startup, kalian tidak masalah untuk membangun sebuah itu karena ada beberapa investor yang concern terhadap hal itu. Jadi ada beberapa investor yang mau membantu memfundingkan sebuah dana untuk social planner tersebut gitu. Kita bisa tahu salah satunya dari Capital Venture, ada juga Wilson Tirta juga dia salah satu pendukung social planner gitu. Tapi yang kalian harus tahu adalah kalian benar-benar purely pingin impactful ke orang tanpa menerima revenue stream apa enggak gitu. Itu yang harus kalian pikirkan ke depan. Nah, karena saya sendiri ketika dapat arahan dari mentor untuk memikirkan revenue stream, maka dari itu saya membuat alur pemasukan perusahaan saya yang awalnya kita full social impact, tapi kita pun punya revenue stream sendiri gitu. Jadi cari kesempatan untuk bisa mendapatkan revenue stream kalau misalnya. Itu saran dari saya ya, cari kesempatan aja. Tapi kalau kalian pure untuk membantu, it's okay gitu. Itu bakalan ada kok, tenang aja. Saya mungkin bisa kasih kontaknya kalau yang bertanya mau mau kontaknya untuk mengimplementasikan idenya dan butuh funding, saya bisa tolong. Gitu. Halo? Ya, sudah mungkin semoga bisa terjawab ya. Karena tambahan lagi ya. Karena pemerintah pun sangat mendukung beberapa social planner gitu. Yang istilahnya kan ketika kalian membantu problem Indonesia, mereka bakalan kasih insentif buat kalian gitu. Contoh nyatanya saya mau bantu orang kelaparan, saya bisa dapat sekian persen dari dana APBD sebenarnya. Ketika kita sudah bekerjasama dengan pemerintah gitu, dengan program pemerintah tentunya. Jadi bisnis kita itu B2G jadinya, business to government and business to human, gitu. Gitu ya, mungkin bisa terjawab ya. Ya, jadi intinya jangan takut dulu untuk memulai ya Pak ya. Yap, kembali lagi jangan takut untuk memulai. Oke, mungkin itu pertanyaan yang kepada Pak Kriswanto. Oke, sama-sama Pak dijawab langsung ya oleh Pak Marcel ya Pak Kris ya. Nanti kalau memang ada kontak nanti silakan langsung japri aja ke
Pak Marcelnya ya. Oke, itu pertanyaan pertama nih Pak Marcel. Pertanyaan kedua datang dari Sonya Imelda. Bagaimana cara mendapat mentor yang bagus dan terarah untuk mewujudkan startup? Boleh Pak dikasih tips-tipsnya. Dan bagaimana cara membangun startup kalau untuk modal saja tidak ada, dan apalagi di kondisi seperti ini serta mungkin relasi yang kurang luas. Mungkin saya juga ingin tambahin pertanyaannya Pak Marcel. Selain kita mencari mentor yang bagus, terarah, juga investor yang sesuai dengan bisnis kita gitu. Kadang-kadang orang juga milih investor itu kan ada yang kayak di beberapa pembahasan mungkin bilang kayak sumber pendananya atau cara pengaturan. Jadi cara investor yang cocok dengan bisnis kita pun seperti apa gitu loh. Thank you. Silakan dijawab mungkin Pak Marcel. Oke, terima kasih ya buat pertanyaannya. Memulai bisnis di masa pandemi ini memang butuh tantangan penuh ya, karena kita tahu sedang krisis, ekonomi sedang krisis, kemudian kita dilanda pandemi juga gitu ya. Tentunya kita harus bisa melihat peluang itu. Ini yang saya ambil contoh nyata ya teman-teman, yang dialami oleh Amerika. Amerika itu melihat peluang tersebut ketika ada krisis ini. Jadi kalau kalian tahu, Amerika punya salah satu konsep yang saya suka yaitu American Dream. Ketika pada saat itu setelah krisis, Amerika itu mencetak banyak sekali perusahaan-perusahaan baru. Yaitu tentunya mereka menciptakan venture-venture untuk funding ya, atau investor-investor untuk funding. Jadi kalian punya ide cemerlang dan juga punya yang bisa diimplementasikan, mereka pasti funding gitu. Nah, menurut saya Indonesia pun bakalan sampai ke situ juga. Jadi teman-teman tidak perlu takut ketika mengalami krisis sekarang, dan pasti Indonesia bakalan improve dan memperbaiki krisis tersebut, dan Indonesia punya Indonesian Dream sendiri, di mana pasti mereka bakalan membantu setiap orang yang mau membangun sebuah bisnisnya. Saya bisa kasih contoh nyatanya, saya pernah ikuti program pemerintah dari Kementerian Pariwisata waktu itu ya, pariwisata, dan juga Barekraf. Dia punya salah satu program namanya CPPBT. Kalian bisa apply di sana teman-teman. Maupun kalian masih berbentuk plan, mereka bakalan bisa membantu kalian memberikan dana. Karena kalau kalian tahu, saya buka sedikit kartu ya di sini teman-teman. Indonesia itu menyediakan dana sebesar 36 triliun untuk pelaku startup, UMKM dan sebagainya. Nah, kalian bisa pergunakan dana pemerintah untuk membantu bisnis kalian maupun bisnis untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Itu kalian bisa catat CPPBT. Itu tanpa modal teman-teman. Kalian cuma apply, susun proposalnya, dan studi case pasti ya, studi kelayakan dan lain sebagainya. Itu kalian bisa, kamu bisa apply di sana. Nah, udah terjawab ya, berarti bisnis itu bisa kalian bisnis startup itu bisa dimulai maupun dari tidak ada modal bisa gitu. Asalkan kalian tahu strateginya untuk mendapatkan modal tersebut. The next question dari MC tadi, gimana nih misalnya kita mau menentukan pemodal yang menurut kita pas gitu ya. Nah, itu harus ditentukan dulu dari bisnis kalian. Kalian punya bisnis bergerak di industri apa? Nah, setiap investor maupun angel investor, capital venture, maupun government investor gitu ya, investor dari pemerintah, biasanya kalau dari pemerintah itu dana hibah ya teman-teman. Nah, itu kalian harus tahu kalian mau arahnya kemana. Misalnya kalau capital venture, kalian harus tahu bisnis kalian bakalan di-funding nih di investor ini dengan industri yang mereka cocok gitu. Tapi kalian harus tahu bahwa perusahaan kalian bakalan di-funding sekian persen dari harga valuasi saham kalian gitu. Jadi memang itu tergantung dari bisnis kalian. Kalian bergerak di industri apa, kalian harus bisa apply ke investor yang tepat gitu. Dan juga investor yang tentunya kalian harus dilihat portofolionya yang bagus. Saya bisa kasih referensi kalian capital venture maupun angel investor yang menurut saya bagus, yaitu dari punyanya Wilson Tirta, S Venture. Itu dia yang pernah funding Traveloka. Nah, itu karena memang tujuannya dia waktu itu untuk funding di industri pariwisata gitu. Nah, itu kembali lagi ya, tergantung dari industri yang kalian jalani, dan kalian harus pilih investor sesuai industri gitu. Gitu sih yang cocok menurut saya, seperti itu.
Baik Pak Marcel, terima kasih jawabannya ya. Mungkin kalau bisa lebih lanjut, mungkin nanti kita bisa ada sedikit, mungkin ada pembahasan di luar daripada seminar ini ya Pak ya. Karena mungkin Pak dari ST Kasih Bangsa sendiri Pak, meskipun dia selain dia memberikan beasiswa kepada mahasiswanya, Pak Eka ini juga punya misi nih, kalau mencetak bukan lagi mahasiswa yang siap punya lapangan kerja, tapi siap membuka lapangan pekerjaan. Jadi kayak saya sekarang nih sedikit di luar daripada materi pada siang hari ini, sedikit saya sampaikan kalau di semester akhir ini itu tuh kita bisnisnya itu adalah feasibility study. Bukan visibilitasi, maksudnya bukan kita bahas bisnis orang yang visible atau tidak visible, tapi kita create our business dan itu visible atau tidak dijalankan gitu loh. Jadi memang Pak Eka sendiri ini punya yang niat yang sangat murni untuk lulusan saya itu kayak dia bilang meskipun satu tapi berguna bagi nusa dan bangsa gitu loh. Ya mungkin nanti di luar ini kita bisa punya pembahasan yang lebih detail lagi ya, bagaimana how to create business, kemudian startup seperti apa dan lain-lainnya. Bersedia kan Pak Marcel ya? Yes, mungkin saya bisa tanggapi ya. Dari visi Pak Eka is very good. Saya teringat kembali akan film Fast and Furious ya. Salah satu orang Tokyo-nya pernah bilang juga gitu. It's better 50 someone. Jadi 50% itu lebih baik dibandingkan 100% is nothing gitu. Jadi meskipun kecil tetapi lebih berharga dibandingkan 100% yang tidak ada gunanya. Menurut saya seperti itu visi misi yang sangat bagus sih. Jadi mencetak mahasiswanya untuk bisa terjun dan membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi dan creating the ecosystem and then be impactful to others gitu. It's very good. Thank you. Terima kasih kembali Pak Marcel untuk materinya pada hari ini. Ya memang begitu sih Pak faktanya. Salah satu mungkin seminar ini sudah sampai ke sekian seri gitu kemungkinan karena itu tadi. Salah satu untuk biar motivasi ini rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk memulai bisnisnya juga lebih besar, lebih tinggi untuk motivasinya. Oke, daripada kita untuk mempersingkat waktu sudah lebih dari 1 jam juga ya. Mungkin ini sudah di penghujung acara seminar pada siang hari ini. Sebelum saya menutup kegiatan pada siang hari ini, mungkin sedikit ada kesimpulannya dari materi yang disampaikan oleh Pak Marcel tentang strategi membangun bisnis yang telah gagal itu, di mana ada 6 pilar yang harus kita miliki di dalam bisnis kita, yaitu ada tim, produk, market, competition, financial, dan go to market. Kemudian ada customer journey tadi yang beliau jelaskan dari netizen, audience, customer, sampai dengan kita mendapatkan sampai kita mendapatkan pasar kita itu seperti apa. Kemudian the service list of audience atau customer itu sendiri adalah dari brand yang disukai, daya pengeluaran setiap bulan, usia dan latar pendidikan, domisili dan asal daerah, penampilan dan tempat tongkrongan. Nah, ada juga tadi beliau sampaikan adalah yang beliau sampaikan tadi tentang Goto atau Gojek yang merger dengan Tokopedia. Gojek yang merger dengan Tokopedia, valuasi sahamnya mencapai 40 miliar. Di mana bisnis yang besar pun tidak menutup kemungkinan untuk gagal juga gitu. Nah, mungkin sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Marcel, Bapak Eka Wayukasi, dan rekan-rekan mahasiswa serta audiens yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya Fatal Farma Jifri Kurnia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Kak Jeffrey. Selanjutnya ada pemberian cenderamata yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Eka Wayukasi SEMM SPD kepada narasumber kita hari ini. Baik, atas nama Kampus Beasiswa ST Kasih Bangsa, kami ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Marcel Tansil
Tungka yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman sebagai seorang millennials entrepreneurs kepada para mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada siang hari ini. Untuk itu kami akan memberikan e-sertifikat kepada Bapak Marcel. Semoga ini juga menjadi semangat untuk berbuat lebih baik lagi kepada sesama untuk membangkitkan rasa Ya Pak, saya terima ya. kepada para millennials untuk menjadi pengusaha. Silakan Pak Marcel menerimanya. Ya, lanjut. Yang kedua, atas nama Kampus STK Bangsa, saya juga ingin memberikan penghargaan dan terima kasih berupa e-sertifikat kepada mahasiswa kami semester 7, Bapak Fatahul Farma JK. Semoga dengan menjadi moderator di... Siap, terima kasih Pak. Saya terima secara online ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, semoga dengan menjadi moderator yang telah kesekian kali, Fatahul bisa lebih firm lagi untuk segera menyusul Pak Marcel sebagai seorang millennial entrepreneurs hasil bimbingan inkubator dari kampus STK Bangsa. Silakan diterima. Baik Pak, terima kasih. Insya Allah saya akan segera menyusul Pak Marcel dengan bimbingan Bapak. Amin. Ya, terima kasih. Para mahasiswa-mahasiswi peserta webinar hari ini, dengan berakhirnya acara ini, saya mengharapkan banyak di antara kalian ini akan menyusul jejak Marcel yang telah memperlihatkan motivasinya sejak SD, telah berusaha untuk terjun di dunia bisnis, sampai hari ini tidak pernah sedikit pun longgar dalam berjuang. Nah, sebagaimana slogan dari kampus beasiswa STK Bangsa, yaitu lebih baik hanya mencetak satu sarjana yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat, khususnya menciptakan banyak lapangan kerja, daripada mencetak 1000 sarjana yang pengangguran dan menjadi sampah masyarakat. Sehingga lulusan STK Bangsa benar-benar harus bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan. Dan untuk itu saya mengajak semua masyarakat yang anaknya atau para milenials yang baru lulus SMA bisa bergabung di kampus STK Bangsa, di mana kampus STK Bangsa ada 3 level inkubasi bisnis, level 1, level 2, dan level 3 semester, dan dilanjutkan dengan skripsi berupa pendirian startup. Dan sebelum saya akhiri dan menutup acara ini, saya ingin juga memberikan pengumuman bahwa jam 2.30 saya selaku Ketua Umum Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia yang mewadahi 9 organisasi menyelenggarakan nasional e-seminar seri keempat